warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Bisnis Kreatif Makaroni Mercon. Di sini saya Meryl Karyola akan menjelaskan latar belakang dan analisis manajemennya. Langsung saja ke latar belakang. Cemilan adalah makanan yang sering dikonsumsi masyarakat atau konsumen. Hal ini dikarenakan cemilan itu sendiri murah dan mudah didapatkan. Dan juga cemilan ini bisa dimakan di mana saja dan kapan saja. Nah, di masa sekarang ini banyak cemilan yang diperjualbelikan di toko ataupun di pinggiran jalan. Salah satunya yaitu adalah makaroni. Dari hasil pertimbangan kami akan mencoba membuka usaha cemilan yaitu makaroni mercon. Kenapa kami membuka usaha itu? Karena pada umumnya masyarakat itu sangat menyukai pedas. Di sini kami akan memodifikasi bentuk, rasa, dan variannya sehingga produk yang kami hasilkan tidak sama dengan produk yang sudah ada dan mampu bersaing di pasaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat pembuatan bisnis plan ini. Yang pertama itu untuk pemilik usaha dalam memfokuskan pencapaian targetnya atau tujuannya sebelumnya. Yang kedua itu manajemen yang sehat. Yang ketiga itu adalah mempermudah pencapaian target. Yang keempat itu adalah mempermudah dalam pengawasan. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis manajemen. Nah, di dalam analisis manajemen ini di mana pemilik usaha ini bekerja mencakup 3 bidang. Yang pertama itu keuangan, pengelolaan, dan penjualan. Kenapa pemilik usaha ini merangkul 3 bidang tersebut? Karena untuk meminimalisir pengeluaran dan meminimalisir jumlah karyawan. Nah, di dalam usaha kami ini, kami akan mempekerjakan 2 orang untuk membantu proses produksi produk kami. Nah, sekian dari penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Ismiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bisnis kreatif makaroni mercon. Langsung saja ke bagian analisis produk. Produk makaroni ini mempunyai berbagai varian rasa dan tingkat kepedasan. Untuk alat dan bahan sangat sederhana. Alat yang digunakan wajan, baskom, kompor dan gas, dan plastik standing pouch. Untuk bahan makaroni, cabai bubuk, lada bubuk atau merica, dan bumbu aneka rasa. Untuk makaroni itu ada berbagai macam bentuk, ada yang bentuk pipa, spiral, dan ada yang berbentuk kerang. Selanjutnya analisis SWOT. Dalam berbisnis, tentu kita mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Analisis usaha yang baik sangat dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan. Analisis SWOT dapat digunakan sebagai pengembangan dalam berbisnis. SWOT merupakan singkatan dari strength kelebihan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Untuk strength atau kelebihan dalam produk ini, kemasan produk ini dikemas dalam plastik standing pouch sehingga menjadikan tampilannya lebih menarik dan adanya variasi rasa dan tingkat kepedasan sehingga konsumen dapat memilih rasa sesuai selera. Untuk kelemahan, setelah produk makaroni ini dikemas dalam kemasan itu tidak dapat bertahan lama karena adanya minyak yang mengendap. Adanya minyak yang mengendap itu akan mempengaruhi warna dan rasa. Hal ini disebabkan karena proses pengeringan makaroni masih dilakukan secara manual. Kemudian untuk peluang, produk makaroni ini berkesempatan besar untuk bersaing di pasaran karena produk ini mempunyai keunggulan sendiri. Keunggulannya yaitu dikemas dalam plastik standing pouch dan kemudian ada berbagai macam varian rasa dan tingkat kepedasan. Untuk threats ancaman dari produk ini adalah adanya pesaing. Karena banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama dengan resep yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran. Nah, analisis pemasaran terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama target pasar dan yang kedua strategi penetapan harga. Pada target pasar dibagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama segmentasi pasar produk, yang kedua adalah target promosi. Pada segmentasi pasar produk itu, produk makaroni ini ditargetkan pada pasar seluruh kalangan.
orang, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua, karena harganya yang relatif murah dan varian rasa yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah target promosi. Target promosi produk makaroni ini pada kalangan luas, anak-anak, dewasa, dan orang tua. Pada strategi penetapan harga, promosi yang dilakukan oleh produk makaroni ini yaitu dengan media sosial, tapi diawali dengan teknik mouth to mouth, di mana promosi dilakukan dengan cara pemberitahuan terhadap orang-orang terdekat, keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Barulah promosi dari produk makaroni ini dilakukan dengan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Mengingat media sosial merupakan media untuk promosi dengan jangkauan yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu saya akan menjelaskan pada aspek analisis keuangan. Di sini analisis keuangan itu sangat penting dalam suatu usaha dan bisnis. Nah, fungsi laporan keuangan itu sendiri untuk suatu usaha itu sangat penting untuk mengetahui cash flow serta keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha dan bisnis. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan biaya-biaya peralatan. Nah, di sini biaya peralatannya itu ada wajan, kompor, gas, plastik pouch yang ukurannya 10x17, kemudian ada stiker yang ukurannya 1 meter. Nah, kemudian dari jumlah keseluruhan biaya peralatan yaitu terdapat 528.000. Nah, di sini biaya peralatan itu disebut dengan fixed cost. Nah, fixed cost itu artinya yaitu biaya tetap. Biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha secara tetap dalam waktu yang berkala. Kemudian di sini saya akan memaparkan biaya bahan dalam memproduksi makaroni mercon. Nah, di sini biaya bahannya itu ada makaroni perbal, cabai bubuk, merica bubuk, kemudian bubuk rasa-rasa, dan kemudian minyak goreng. Nah, di sini biaya bahannya itu ada Rp310.000. Nah, di sini biaya bahannya itu disebut dengan variable cost. Maksudnya variable cost itu biaya variabel, biaya yang tidak tetap dikeluarkan dalam menjalankan suatu usaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan modal awal makaroni mercon. Di sini untuk menghitung modal awalnya yaitu variable cost ditambah dengan fixed cost. Nah, jadi variable cost-nya itu 310.000 ditambah dengan 528.000, totalnya 838.000. Nah, kemudian di sini ada harga per pieces makaroni merconnya yaitu 5.000 per pieces. Nah, jika perharinya kami itu menjual sebanyak 30 per pieces setiap hari. Nah, jika dalam seminggu kami menghasilkan 210 per pieces. Jadi dalam seminggu itu kami rata-rata menjual 210 pieces. Nah, jadi pendapatan per bulannya yaitu pendapatan per minggunya 210 pieces dikali dengan 5.000 sama dengan 1.050.000. Nah, untuk pendapatan per bulannya 1.050.000 dikali dengan 4 minggu yaitu totalnya 4.200.000. Nah, di sini kita lihat perkiraan keuntungannya. Biaya pendapatan per bulannya yaitu 4.200.000 dikurang dengan 838.000.
Totalnya yaitu 3.362.000. Nah, jadi keuntungan per bulannya yaitu 3.362.000. Nah, kemudian di sini kami jika kita lihat dari usaha makaroni merchant ini sangat menguntungkan, apalagi kita sebagai mahasiswa yang khususnya belajar sambil berbisnis. Nah, menurut kami bisnis ini sangat menguntungkan bagi kita para mahasiswa. Baiklah, di sini saya rasa cukup penjelasan saya tentang analisis keuangan bisnis plan kami yaitu makaroni merchant. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.